Cara ini saya anggap gagal ya teman-teman ya, karena memang sama sekali tidak bisa digunakan, bahkan mouse juga tidak bisa berfungsi sama sekali teman-teman ya, maupun touchpadnya juga tidak bisa. Jadi kita tidak bisa menggunakan keyboard virtual untuk mengetikkan password agar bisa masuk ke Windows ya. Oke, saksikan terus Beranda Rumah Kita channel. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di channel Beranda Rumah Kita. Kali ini saya ingin memberikan sebuah tutorial bagaimana caranya memperbaiki keyboard pada laptop yang tidak berfungsi lagi atau tidak bisa mengetik sama sekali ya teman-teman ya. Begitu juga dengan mouse ataupun touchpadnya sama sekali mati ya teman-teman, atau tidak bisa bergerak sama sekali, tidak bisa berfungsi dan tidak bisa bekerja pada laptop saya ini. Nah, bagaimana cara memperbaikinya? Kalian simak terus videonya teman-teman ya. Oke, kita langsung saja ke TKP. Hidup ya. Dan di sini laptop dalam keadaan terkunci dan meminta password untuk membuka atau mengaktifkan Windows ya teman-teman. Lalu kita akan mencoba mengetik dan sama sekali tidak berfungsi ya teman-teman ya. Nah, laptop yang saya gunakan ini sebenarnya baru saja mengalami kerusakan ya teman-teman ya. Touchpadnya juga sama sekali tidak berfungsi dan tidak bisa bergerak ya. Nah, bagaimana caranya mengatasi keyboard yang sama sekali tidak bisa digunakan lagi? Pertama-tama ya teman-teman ya, saya akan mencoba mematikan dulu laptop ini, kemudian nanti dihidupkan. Lalu saya akan mencoba masuk ke dalam mode BIOS ya. Oke, di sini saya matikan dulu. Kemudian kita hidupkan kembali dengan memencet tombol yang sama. Lalu memencet tombol F2 ya teman-teman ya. Nah, oke. Dia masuk ke dalam mode BIOS. Seperti ini ya teman-teman ya. Kemudian saya akan mencoba menggerakkan kursornya teman-teman ya. Mungkin kelihatan teman-teman ya, kursornya bergerak seperti ini ya. Seperti ini saya memencet tombol panah ini ya teman-teman ya, dan dia bergerak mengikuti gerakan tombol ini. Berarti dalam keadaan ini keyboard sebenarnya masih bisa digunakan ya teman-teman. Kemudian kita save, change, dan exit ya teman-teman ya, seperti ini ya. Ya maaf kalau kayaknya kurang jelas ya teman-teman ya, karena ini menggunakan HP saya ya untuk merekam. Kemudian kita tekan tombol enter seperti ini, save configuration, dan exit atau keluar kita klik yes. Seperti itu ya teman-teman ya. Itu sebenarnya hanya percobaan saja ya teman-teman ya. Kita hanya mengetes keyboard kita apakah masih berfungsi atau tidak. Jadi di sini kelihatan bahwa keyboard kita sebenarnya masih berfungsi dan tidak perlu diganti atau ditukar dengan yang baru ya teman-teman ya. Karena sayang duitnya untuk membeli atau mengganti keyboard yang lama ini dengan yang baru, padahal sebenarnya masih bisa kita pakai atau kita gunakan. Jadi di sini saya akan mencoba untuk memberitahu atau memberikan tutorial ini agar teman-teman nanti apabila mengalami kejadian yang serupa seperti ini tidak perlu buru-buru bawa ke bengkel atau ke teknisi laptop ataupun bahkan membeli keyboard atau laptop yang baru ya teman-teman ya. Oke, dia sudah masuk ke mode login ya. Kita akan login dan mengetik passwordnya agar bisa masuk ke Windows. Kita akan coba mengetik apakah bisa atau belum. Oke. Ternyata belum bisa ya teman-teman ya. Oke. Dan di sini ternyata belum berhasil. Tapi nggak usah khawatir atau panik ya teman-teman ya. Yang penting kita sudah mengetahui bahwa keyboard kita ini masih bisa berfungsi sebenarnya dengan baik, tetapi ada masalah pada keyboard ini. Dan mungkin saja masalah itu terjadi pada driver keyboardnya ataupun hardware-nya teman-teman ya. Tapi bagaimana kita cara mengetahuinya sedangkan laptop kita masih terkunci, tidak bisa login?
buka sebentar baterai kita, lalu kita pasang kembali ya teman-teman ya. Pasang saja seperti biasa. Oke, seperti itu ya. Sesudah kita masukkan, kita kembalikan laptop kita seperti semula dan kita buka, lalu kita hidupkan lagi ya teman-teman ya. Kita hidupkan lagi, kita pencet tombol on off nya. Oke, kemudian dia merestart lagi. Masuk nanti ke Windows. Oke, dia meminta login, kemudian kita ketik passwordnya teman-teman ya. Ternyata tidak berhasil, dan kita coba menggerakkan mouse juga tidak bisa ya teman-teman ya. Jadi kita sama sekali tidak bisa menggunakan laptop ini karena semuanya tidak berfungsi. Oke. Nah, di sini saya menggunakan keyboard mini ya sebagai pengganti keyboard bawaan laptop ini. Oke. Di sini bisa start Windows with core driver plus networking support. Kita menggunakan mode start Windows normally atau normal ya teman-teman ya. Lalu kita klik OK. Di loading ya teman-teman ya, dan akan masuk ke login ya. Nah, setelah masuk ke menu login, kita akan mencoba login dengan mengetik passwordnya. Apakah sudah bisa? Ternyata belum bisa juga ya teman-teman ya. Jadi di sini memang agak sulit masalah dengan laptop ini. Oke, tapi jangan khawatir, kita masih mempunyai cara keempat ya. Jadi teman-teman gak usah panik, kita akan masuk segera ke cara yang keempat. Kalau cara pertama, kedua, dan ketiga tidak berhasil, kita masih mempunyai rencana plan D ya, atau cara keempat. Simak terus ya teman-teman videonya ya sampai selesai. Oke teman-teman, 3 cara tadi kita tidak berhasil melakukannya ya. Tapi biasanya kalau cara pertama tidak berhasil, cara kedua biasanya berhasil. Dan begitu juga selanjutnya, kalau tidak berhasil cara kedua, cara ketiga pasti biasanya berhasil ya teman-teman ya. Tapi ini tiga-tiganya tidak berhasil, makanya kita sekarang akan melakukan cara yang keempat. Dan cara keempat ini akan kita lakukan. Dan apabila tidak juga berhasil, maka kita mempunyai langkah terakhir, yaitu cara kelima ya. Kita akan coba dulu. Jadi sebelum kita mematikan laptop ini ya teman-teman ya, kita memencet dulu tombol Win dan X bersamaan ya teman-teman ya, seperti ini ya. Ini Win dan Windowsnya maksudnya, dan X bersamaan dengan tombol on off ya. Kita akan pencet dulu bersamaan dan menekan tombol on off selama 10 detik aja teman-teman ya. Ini cara keempat dan mudah-mudahan bisa berhasil. Oke. Oke, setelah kita rasa cukup, kita biarkan dulu teman-teman ya, kira-kira 10-20 detik. Bisa laptopnya ditutup dulu atau dibiarkan saja sampai 20 detik ya, baru kita akan menghidupkannya kembali. Fungsinya untuk apa teman-teman? Fungsinya ialah untuk mengurangi beban arus atau daya ke baterai laptop ini ya teman-teman ya, karena arus yang berlebihan juga bisa membuat laptop kita menjadi error ya. Kita tunggu sebentar lagi, kemudian nanti kita hidupkan. Kita coba mengetik kembali apakah berhasil atau tidak. Apabila tidak berhasil, maka langkah terakhir akan kita terapkan ya teman-teman ya. Oke, di sini kita coba hidupkan lagi ya. Mudah-mudahan bisa normal kembali ya teman-teman ya, agar kita bisa masuk ke Windows-nya dan kita bisa melakukan
update untuk beberapa fitur ya yang kita perlukan. Semoga langkah keempat ini bisa berhasil berfungsi, keyboardnya bisa mengetik kembali, touchpadnya juga berguna, dan mouse-nya juga bisa kembali normal ya teman-teman ya. Kita tunggu dulu sebentar lagi sampai tampilan Windows-nya muncul dan kita disuruh login ya, memasukkan passwordnya. Memang laptop saya agak sedikit lambat ya teman-teman ya, karena masih menggunakan HDD bukan SSD ya, menggunakan hard disk untuk loadingnya. Oke, sudah masuk dan kita akan segera mengetik ya teman-teman ya. Coba saya dekatkan dulu biar terlihat jelas apakah keyboardnya berfungsi. Kita ketikkan dulu ya teman-teman ya passwordnya. Ternyata tidak bisa ya teman-teman ya, touchpadnya juga tidak bisa, keyboardnya juga tidak bisa, gagal dan sama sekali mati total atau tidak bisa bergerak. Dan ini biasanya terjadi pasti gara-gara Windows 7 kita ini sudah tidak aktif lagi ya teman-teman ya, dan begitu juga dengan driver-drivernya semua sudah pada mati ya, dan harus diupdate sebenarnya. Jadi langkah kelima akan kita lakukan, tidak lain tidak bukan dan jalan satu-satunya harus diinstal ulang ya teman-teman ya. Terpaksa kita melakukan install ulang untuk memperbaiki keadaan Windows kita agar normal kembali ya teman-teman ya. Dan di sini saya sudah menyediakan flashdisk ya teman-teman ya, atau bootable-nya untuk menginstal ulang Windows 7 pada laptop saya ini ya. Dan kita hanya tinggal mencolokkan ini, bootable ini, lalu kita setting ke BIOS dan dia akan nanti secara otomatis menginstal ulang ya teman-teman ya. Dan ini adalah cara terakhir yang bisa kita lakukan ya. Tapi biasanya kalau pada laptop yang lain atau pada laptop teman-teman yang lain ya, biasanya cara pertama, kedua, ketiga, keempat pasti ada yang berhasil ya. Tapi kalau tidak berhasil seperti ini, kita terpaksa harus menginstal ulang Windows ya. Dan saya akan menginstal ulang dengan laptop ini, dengan flashdisk ini ya. Teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini dan kita akan bertemu di video berikutnya ya, cara untuk menginstal ulang Windows kita sendiri ya, tanpa perlu ke teknisi lagi, tanpa perlu ke tukang laptop lagi, ke tukang servis lagi. Kita bisa melakukannya sendiri di rumah dan bisa berulang-ulang ya dengan menggunakan flashdisk ini. Oke, terima kasih.